Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak sekalian. Shalom. Luar biasa, kita hari ini ibadah perdana di tempat ibadah yang baru di Kerawang, ya. Terima kasih semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga penuh dan luar biasa ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, segenap majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga dan jemaat atau tamu yang hadir pada tempat hari ini. Dan pada ibadah saat ini, apakah ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ibadah ini? Semua. Semua baru pertama kali di sini. Baik. Apabila Bapak Ibu dan Saudara nanti membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis selesai kebaktian. Untuk intisari Warta Gereja GKJ Bekasi Timur 26 Januari 2020. Yang pertama, Lelayu telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa di surga, Ibu Suwarni, Ibunda Ibu Wahyu Darmayani dari kelompok Jatimulya dalam usia 76 tahun pada hari Rabu 22 Januari 2020 jam 15.10 di Rumah Sakit Umum Kebumen, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 23 Januari 2020 di TPU Rujak Beling Kebumen. Segenap majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Yang kedua, atestasi atau titipan warga. Majelis Bidang Parokial telah menerima permohonan perawatan rohani dan atestasi warga jemaat. Yang pertama, Bapak Toto Adi Supeno dari GKJ Wonogiri dengan alamat di Cibitung. Yang kedua, Bapak Andreas Sahyana Falis dari GKJ Ceper dengan alamat di Jatimulya. Yang ketiga, Bapak Windarto dan keluarga dari GKJ Palian dengan alamat Perumnas 3. Majelis mengundang kehadiran warga baru atau titipan pada Minggu 26 Januari pukul 11 atau hari ini di tempat induk Jogmutia untuk pertemuan dengan Majelis Bidang Parokial. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja. Yang ketiga, Bina Pra Pernikahan GKJ Bekasi Timur diinformasikan kepada segenap jemaat GKJ Bekasi Timur akan menyelenggarakan pelayanan Bina Pra Pernikahan bagi jemaat dewasa yang bermaksud melangsungkan pernikahan di tahun 2020. Bina Pra Pernikahan dimulai 7 Juni 2020. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja dan di majalah dinding. Yang keempat, sakramen perjamuan kudus, sakramen perjamuan akan dilayankan di semua jam dan tempat ibadah di GKJ Bekasi Timur pada hari Minggu 9 Februari 2020. Dan bagi segenap warga jemaat yang diperkenankan untuk turut serta dalam sakramen perjamuan, diharapkan untuk datang memenuhi panggilan meja perjamuan Tuhan. Bagi warga tamu yang hendak mengikuti sakramen perjamuan, dimohon untuk menghubungi majelis dan informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja. Yang kelima, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya Saudara M. Iqbal Nasution dengan Saudari Prestila Juli Astuti. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja. Mohon dukungan segenap warga jemaat. Yang keenam,
pindah tempat ibadah Kerawang. Jadi diinformasikan kepada semua jemaat sesuai keputusan majelis dalam sidang 107 MPH dan MPR, tempat ibadah di Kerawang akan dilaksanakan di tempat yang baru di Ruko Resida Blok F23 di sini dan serta di rumah residen. Beribadah di tempat ibadah yang akan dimulai dilayangkan pada 26 Januari hari ini akan dimulai pukul 8 untuk setiap minggunya. Mohon dukungan segenap jemaat. Dan untuk informasi dan pokok pewartaan lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri di lembar Warta Gereja. Dan mengingat pentingnya Warta Gereja sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber bahan bacaan Alkitab harian, dan agar seluruh jemaat dapat mempelajari lagu-lagu dan bacaan untuk minggu mendatang, kami mohon Bapak Ibu Saudara nanti berkenan untuk membawa pulang dan tidak meninggalkan di ruang ibadah atau di tempat manapun. Selanjutnya, demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menonaktifkan handphone dan perangkat elektronik lainnya sebelum ibadah kita mulai. Monggo dipersilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Rifka Evelina Pratiwi dari GKJ Bekasi Timur dengan tema Terus Bergiat pada Kristus, Iman Tertambat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tentu ada banyak hal yang kita harapkan bisa dilakukan oleh gereja agar gereja hadir dalam banyak aspek kehidupan kita. Pendidikan, kesehatan jasmani maupun rohani, kelegaan saat kesesakan kehidupan hadir, andil dalam mengembangkan kehidupan ekonomi jemaat, andil dalam kehidupan sosial. Terlalu banyak jika harus disebutkan. Tapi apa dan siapakah gereja itu? Apakah gedungnya? Apakah majelisnya? Bukan. Gereja adalah kita semua. Maka harapan itu sesungguhnya kita sematkan di pundak kita masing-masing dan harus dikerjakan bersama. Saudaraku, banyak harapan namun sedikit pelaku. Ada visi namun perlu komitmen bersama untuk mewujudkannya. Bergiatlah, ambillah peran dalam kehidupan bergereja kita. Layanilah Kristus, upayakan harapan-harapan itu dengan bergiat secara nyata. Jemaat kami undang bangkit.
sekaligus perayaan ulang tahun ke-9 GKJ Bekasi Timur ini, kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah sang sumber damai sejahtera yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya kiranya menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara-saudara. Gereja adalah kita semua. Menyematkan harapan ke gereja berarti menyematkan harapan ke pundak kita sendiri. Ladang tersedia, namun tak banyak pekerjaan. Harapan dan cita-cita di depan mata, namun tak banyak yang bergerak untuk mengupayakannya. Maka mari di hari perayaan ulang tahun ke-9 GKJ Bekasi Timur, kita semakin bergiat meskipun di tengah banyak keterbatasan, namun yakinlah bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan memelihara kita. Bergiatlah saudaraku, tambatkanlah iman pada Kristus. Selalu manis.
Tuhan selalu manis, serahkan diri ke arah Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu manis. Mari kita menghayati perintah kasih yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu pesan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita memohon pengasihan dan pengampunan atas ketidaktepatan kita dalam melakukan perintah kasih tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan rendah hati, tulus dan jujur mengakui dosa kita di hadapan-Nya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, pertolongan dan damai sejahtera-Nya menyertai kita, sebagaimana dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melanjutkan Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1, 4 sampai 9. Mazmur 27 ayat 1, 4. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Satu hal untuk kuminta kepada Tuhan,
itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati baginya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian sikimnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka aku sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku seperti anakku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanlah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajahmu mencari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah kau ini dengan barang. Engkaulah pertolonganku. Jangan buang aku dan jangan meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Sambut dengan nyanyian Do Re Mi. Sosokanmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni. Dulu itu dosa-dosamu, relakan hatimu. Diminta pada Tuhan, memahami firman-Nya. Sosokanmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni. Itulah dosa-dosamu, relakan hatimu. Diminta pada Tuhan, memahami firman-Nya. Sosokanmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami berterima kasih karena Tuhan telah menemani tidur kami dan Tuhan hadir pada saat ini di ibadah ini bersama dengan kami. Dan kami bersuka cita karena kami beribadah bersama dengan orang-orang dewasa, kami juga beribadah bersama dengan anak-anak kecil. Kiranya Tuhan Kau yang mengasihi kami juga berkenan memberkati kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga yang kami dengar menolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang baik, juga menolong kami menjadi pengikut Kristus yang baik. Berfirmanlah ya Allah, kami mau belajar mendengarkan Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18. 1 Korintus 1 ayat yang 10 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata
dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan aku masukkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam nama Tuhan. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Bacaan Injil mari kita buka Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Matius 4 ayat 12 sampai 23. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah yang seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah dan bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes bersaudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah pembacaan sabda. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sekarang sudah jam 8:30 lebih 5. Lebih ya betul ya. Tapi di sana tuh jam 9 Pak. Ini maksudnya biar saya khotbahnya cepat apa bagaimana? Kita kan sudah tidak terburu-buru ya. Betul ya, karena ini sudah kita sewa untuk 2 tahun, jadi mau sampai jam 12 pun juga tidak masalah nih, tapi tentu tidak akan selama itu. Nah, Bapak Ibu tentu kita bersyukur. Saya berarti ramai banget loh. Ramai ini, saya baru beberapa lihat, kecuali yang dari Cikarang, dari Jogja ya. Tapi semuanya kan dari Karawang kan ya, selebihnya luar biasa. Mungkin memang dari dulu harusnya beda gedung ya. Setelah ini pasti kita berharap bahwa Tuhan menambahkan saudara baru kita di tempat ini. Jadi biar makin semangat. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya sampai tidak bisa tidur loh, bohong untuk menanti-nantikan hari ini. Tapi saya memang excited karena saya ingin tahu gedung ini, kemudian saya juga penasaran, dan ini kan menjadi doa yang saya yakin saudara-saudara di Karawang sudah menginginkan ini sedari lama. Dan saya hampir ngajak Pak Alun di mana? Nah Pak Alun, Mbak Moni, itu tidak terjadwal seharusnya Bapak Ibu. Demi melihat gedung yang baru ini loh. Boleh tepuk tangan mungkin ya? Kita sampai Pak Nugroho aja kesini ya Pak ya? Demi merasakan duduk di kursi itu ya Pak ya? Nah ini sebuah senang sekali kita semua. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mengawali renungan pada pagi hari ini, mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kita yang cukup aktif di media sosial, katakanlah Instagram? Coba yang punya Instagram katakan. Saya punya Instagram. Coba ayo angkat tangan. Jangan malu loh, bukan salah. Oh nggak punya nggak apa-apa. Oke, banyak ya yang punya Instagram gini. Nah, tentu kalau kita bermain Instagram atau katakanlah media sosial entah Facebook atau apapun itu, tentu kita tidak asing dengan istilah followers. Nah biasanya kalau di Instagram gitu, atau followers alias pengikut. Biasanya kalau di Instagram begitu ada, kalau di Facebook friends gitu ya, kita punya teman berapa, di IG kita punya followers atau pengikut berapa. Atau kita juga bisa mengikuti akun seseorang. Nah, banyak orang yang bangga ketika dia memiliki banyak followers. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu beberapa saat yang lalu ada kisah cinta antara Rio Ramadan dan KKI, Bapak Ibu mengikuti? Kalau Bapak Ibu gabut, pasti ngikutin. Ya saya juga tahu Rio Ramadan dan KKI. Dengar-dengar ini gosipnya adalah Rio Ramadan rela berpacaran dengan KKI untuk mendongkrak jumlah followers. Karena kalau followersnya banyak, Bapak Ibu akan di-endorse gitu, dapat uang dari situ. Kurang lebih gitu lah, istilahnya selebgram gitu ya kalau di Instagram itu. Nah, sehingga ketika orang memiliki banyak followers atau pengikut, orang kemudian menjadi bangga begitu loh. Orang menjadi bangga dengan followersnya yang banyak. Padahal tidak jarang orang itu following atau orang itu mengikuti akun tersebut kadangnya cuma buat kepo-kepoan aja gitu loh. Bukan buat sesuatu yang karena saya pengen tahu memang, bukan karena saya memang benar-benar suka sama orang itu benar-benar menginspirasi saya, kemudian saya follow. Kadang-kadang tidak demikian. Kadang-kadang kita follow itu cuma buat kepoin aja orang tersebut. Kalau ditanya balik, belum tentu juga kita tahu siapa yang following kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di media sosial macam Instagram, saudara itu bebas mau follow siapapun, mau pilih tokoh siapapun yang saudara mau follow itu bebas. Nah, tahukah Bapak Ibu dan Saudara siapakah 5 artis Indonesia dengan followers terbanyak? Oh ya. Saya juga googling soalnya. Ini update bulan Januari tahun lalu nih. Mungkin sudah berubah daftarnya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, yang di angka nomor
sudah nambah. Yang kedua adalah Laudia Cynthia Bella, itu 22,2 juta. Lalu kemudian ada Prilly Latukonsina, ini yang mana saya tidak tahu, memiliki follower sebanyak 22,3 juta. Lalu yang berikutnya ada Raffi Ahmad, followersnya 23,7 juta. Dan tahukah Bapak Ibu siapa yang terbanyak? Ayu Ting Ting, itu followersnya 25,3 juta. Nah, saya yakin antara si follower, si pengikut dengan yang di follow, dengan yang diikuti, itu tidak selalu memiliki relasi yang dekat. Saya follow Ayu Ting Ting pun Ayu Ting Ting tidak akan kenal saya. Tidak juga selalu ada kedekatan relasi ataupun emosi di antara si followers dengan yang di follow. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan identitas kita sebagai followersnya Tuhan Yesus, seperti para murid yang hari ini dipanggil ikutlah aku, mari ikutlah aku. Nah, bukankah undangan itu juga berlaku untuk kita? Ketika dia memanggil murid-muridnya pada saat itu, mari kamu ikut aku, kamu akan dijadikan penjala manusia. Itu artinya kita juga diajak untuk menjadi followersnya Yesus, begitu. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, benarkah kita sudah benar-benar menjadi pengikut dan followersnya Yesus? Atau jangan-jangan relasi yang kita terapkan ketika kita following Jesus itu tadi adalah relasi seperti kita mengikuti Ayu Ting Ting, begitu loh. Kalau saya mengikuti Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting tidak kenal saya juga cuma ngeliatin, nggak masa Ayu Ting Ting manusia Ayu Ting Ting, aduh ini bukan menggibah Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting itu, Bapak Ibu tahu ya kisah hidupnya ya. Dia sempat menikah kemudian dia berpisah, tapi sebelum terjadi pernikahan itu married by accident, gitu kan. Nah, tentu tidak semua hal harus kita ikuti. Bahwa Ayu Ting Ting itu sangat perhatian ketika dia menjenguk anaknya Denada, begitu nih. Saya kelihatan banget ikutin teman ya. Itu karena di IG juga. Ayu Ting Ting perhatian dengan penderita cancer, dan itu baik. Nah, kalau kita followersnya Ayu Ting Ting, kita perlu memilah mana yang baik yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Begitu ya. Tetapi ketika kita menjadi followersnya Yesus, maka sudah pasti kita harus mengikuti semuanya karena tidak ada hal yang buruk yang dia lakukan. Itu sederhana. Tapi persoalannya adalah kadangkala kita ini menjadi followersnya Yesus itu dengan prinsip yang sama yang kita pakai seperti ketika kita memfollow orang-orang yang terkenal saja, begitu loh. Tahu dia tidak tahu kita kepo-kepoin saja, tapi tidak semua yang dia lakukan kita lakukan. Nah, kalau yang seperti ini kan tentu memprihatinkan. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bebas mau follow siapapun dalam banyak pilihan kita. Bebas kita mau follow siapapun. Tetapi di dalam bacaan Alkitab hari ini kita ditantang. Apakah kita mau hidup seperti Syahrini? Ya boleh saja. Atau kita mau hidup seperti Yesus? Sebab yang kita follow adalah Yesus. Kita mau hidup seperti Raffi Ahmad, ya monggo kalau mampu. Raffi Ahmad sekarang sedang ngikutin dunia itu. Atau kita mau mengikuti Yesus dan dia menjadi inspirasi bagi kita. Ini tentu sebuah pilihan dan semuanya kita kembalikan ke dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Karena kalau kita lihat di dalam bacaan hari ini, maka kita juga bisa melihat bagaimana tantangan-tantangan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Dia juga harus berpindah-pindah kan, harus bersembunyi, harus dan segala macam. Lalu dia memanggil para murid pada saat itu artinya orang benar-benar ditantang untuk menjadi pengikut Yesus yang baik. Yang artinya ketika ada permasalahan pun orang tidak mundur. Nah, kalau kita perhatikan bacaan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18, kita akan lihat Bapak Ibu di sana jemaat itu sedang pecah. Mereka punya tokoh yang di-follow masing-masing. Ada golongannya Paulus, mereka memfollow Paulus apa yang diajarkan Paulus. Ada golongannya Kefas, mereka memfollow apa yang diajarkan oleh Kefas. Juga atau Petrus ya, bukan kamu. Bukan, kamu Kefas ya. Iya, kok Yopas lewat gitu. Lalu ada juga golongan Yesus yang merasa yang mengikuti Yesus tapi merendahkan yang lain. Dan ada pengikutnya Apolos, golongan Apolos. Jadi di dalam jemaat Korintus itu mereka
kayak ada selebgramnya katakanlah kalau zaman sekarang ya. Dan masing-masing itu punya followers gitu loh Bapak Ibu. Masing-masing itu punya pengikut. Dan permasalahan terjadi adalah ketika orang yang mereka ikuti itu dikultuskan, kultus individu gitu, sehingga yang tadinya ya emang yang membaptis kamu si Paulus, dalam nama Paulus kan ditulis dalam Korintus itu tadi. Nah, kadang-kadang kita memilih seringkali kita punya satu tokoh yang kita agung-agungkan, kita following dia gitu. Padahal sebenarnya yang diajar dalam bacaan kali ini adalah kita menjadi followersnya Kristus. Pada Kristuslah iman kita tertambat, bukan kepada si A, bukan kepada si B. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan bergereja, tapi kalau di gereja itu kan kadang-kala ada yang melihat sosok pendeta itu sebagai apa Bapak Ibu? Kalau orang Jawa itu kayak hantu. Kayak kalau istilah ini tuh kami pendetanan, semuanya harus pendeta begitu. Sehingga kecewanya gampang, padahal pendeta juga manusia. Atau katakanlah majelis juga pendeta. Dan yang diundang untuk mengikuti Yesus itu bukan cuma pendeta, bukan cuma majelis, penatua dan diaken, ya tapi kita semua. Sehingga ketika kita memutuskan menjadi pengikut Yesus, relasi kita sudah tidak bisa lagi relasi, ya sekedar relasi following kayak Ayu Ting Ting itu tadi, tidak bisa. Relasi kita harus benar-benar relasi yang dalam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika pada saat itu Yesus mengundang Petrus dan kawan-kawannya untuk menjadi pekerjanya, tugas pertama mereka sebenarnya apa? Pekerjaan pertama mereka Bapak Ibu, penjala ikan kan ya? Ikan itu kan dia pakai untuk dirinya sendiri, bisa dia makan, bisa dia jual. Tapi ketika dia dinaikkan statusnya menjadi penjala manusia, itu artinya Petrus dan kawan-kawan itu sudah tidak lagi diajak untuk hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia diajak untuk hidup untuk semua orang. Nah itu nilainya. Menjadi followersnya Yesus itu artinya hidup kita sudah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah untuk orang yang lain, untuk melayani Kristus. Raffi Ahmad tidak akan menuntut itu kepada Bapak Ibu. Ayu Ting Ting tidak akan menuntut itu kalau panjenengan follow mereka di Instagram. Tetapi ketika Bapak Ibu dan Saudara memutuskan saya mau ikut Yesus, saya mau menambahkan iman saya pada Kristus, maka itu artinya pada saat itu juga kita harus mengikuti apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita tidak melakukan apa yang Yesus kerjakan, ya kita tidak ada bedanya seperti ikutin artis saja, bebas mau diikuti atau tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mereka pun kemudian meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Lalu bahkan ayahnya pun ditinggal, mereka mengikuti Yesus. Kalau tema hari ini bicara soal terus bergiat, sebenarnya apa yang mau disampaikan dari sini? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tahun ini gereja itu sedang mengencangkan ikat pinggang. Banyak kebutuhan nih, mulai dari tempat ibadah Cikarang, pengadaan pastori kedua, dan kemudian tempat ibadah di Karawang. Kebutuhannya itu sudah sangat banyak. Sehingga kita diajak untuk terus bergiat, terus yakin bahwa Tuhan itu pasti mencukupkan. Nah, tetapi terus bergiat di sini itu bukan hanya sekedar kita hari Minggu saja ke gereja begitu kan, tentu tidak. Tapi ada PR yang saya yakin Karawang pasti punya brand design yang lebih besar gitu loh untuk di masa depan. Dan meskipun di tahun ini kita dalam kondisi yang terbatas, tetapi kita diajak untuk terus bergiat. Karena panggilan kita sebagai pengikut Kristus ya adalah untuk melakukan hal yang baik bagi lebih banyak orang, bukan untuk diri kita sendiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Bapak Ibu dan harapan panjenengan sampai ke Karawang. Bergiat seperti apa yang akan Bapak Ibu dan Saudara lakukan? Menjadi pengikut Kristus seperti apa? Sehingga Bapak Ibu mau mengupayakan Karawang ini menjadi apa yang sudah dipikirkan oleh
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita semua adalah pengikut Kristus dan kita diundang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Saya ingin mengulang sedikit kalimat yang saya sampaikan di ibadah minggu lalu di Jumat. Bapak Ibu mungkin lupa kali ya, pada waktu itu bacaannya adalah dari Yesaya. Yesaya cerita kepada Tuhan karena dia mau diutuskan di bangsa Israel. Allah, aku sudah begini, dari kecil aku begini, bla 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 segala macam. Terus Allah berkata kepada Yesaya, itu masih terlalu sedikit, itu kurang. Kadang-kadang kita sudah nyaman dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Saya di Karawang enak, sudah tinggal ibadah, sudah ada lain yang ngurusin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Tuhan berkata kepada Bapak Ibu dan Saudara di Karawang, seperti Tuhan berkata kepada Yesaya, yang kamu lakukan itu terlalu sedikit. Kan kamu pengikutku, lakukan sesuatu yang lebih besar. Yesaya ditantang oleh Allah pada saat itu. Nah, beranikah kemudian Karawang menantang diri dan menerima tantangan itu? Baik Tuhan, jika yang kulakukan belum cukup dengan pelayananku ini, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang lebih besar. Dan itulah harapan sebenarnya. Dan dibutuhkan semangat untuk terus bergiat dan menambahkan iman kepada Kristus yang kita follow itu tadi, yang kita ikut, karena setiap dari kita dipanggil untuk menjadi pengikut Dia dan melakukan sesuatu yang lebih besar. Beranjaklah, jangan merasa nyaman dengan apa yang sudah kita miliki, karena Karawang itu potensial Bapak Ibu. Atau hanya saya yang berpikir begini? Tidak, saya rasa betul tidak? Industri semakin bertimur loh. Cikarang juga pasti melihat hal yang sama kan ya? Cikarang, Karawang, besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan kita semua. Dan Dia memanggil Bapak Ibu dan Saudara, maka teruslah bergiat. Teruslah bergiat, tambahkanlah iman kita kepada Kristus. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara, tadi sudah dibagi kertas ya. Oh belum Mbak, minta tolong Mbak. Mbak Monik minta tolong. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kertas itu. Di kertas itu, tuliskanlah harapan Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus. Harapan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk Karawang atau untuk Bekasi Timur?
Sudah Bapak Ibu? Mungkin boleh dibantu untuk dikumpulkan selain Pak Anton. Ya nanti ditunjuk untuk perwakilan menerima tumpeng, jangan dikumpulkan kertasnya ini, dibawa dulu saja. Iya. Sudah? Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang kita tuliskan tadi adalah harapan bagi gereja, bagi jemaat di Karawang ini. Dan untuk mengupayakannya kita perlu bergiat. Siapa yang harus bergiat? Pengikut Kristus, followersnya Yesus. Siapa followersnya Yesus? Ya kita semua. Jadi siapa yang harus mewujudkan harapan itu? Ya kita semua, karena kitalah gereja. Maka teruslah bergiat, tambatkanlah iman kepada Kristus. Amin. Satu hening bagi kita.
Kami cukup. GKJ Bekasi Timur sebelumnya adalah dimulai dari kelompok kecil yang memiliki jumlah warga yang kurang lebih dengan 14 warga. Dimulai di keluarga Bapak Agus Prasetyo, kemudian dilanjutkan di Departemen Sosial, bersambung dengan adanya GKJ Bekasi Timur menjadi wilayah. Dalam kurun waktu yang tidak lebih 3 bulan sudah dapat dukungan dari jemaat Bekasi Timur untuk membeli sebuah tanah yang kita harapkan menjadi gedung gereja yang ada di Rawasmoro. GKJ Bekasi Timur dibangun atas nama kebersamaan antar warga, di mana pembangunan gereja adalah yang sangat diharapkan oleh setiap warga GKJ Timur. Selama ini ada proses untuk mendapatkan 3 adalah proses yang cukup panjang, di mana keuangan untuk kendala bagi kita untuk mempersiapkan pembangunan gereja, tapi Tuhan selalu memberkati kita sehingga pembangunan 3 bisa selesai pada waktunya. Selama kita membangun gereja GKJ Bekasi Timur, banyak sekali suka dan duka, terutama dalam hal kita menggarap dana. Tantangan lain juga masih kita rasakan, di mana kita harus mempersiapkan mengoptimalkan segala sesuatunya, terutama di dalam hal daya manusia yang tantangan waktu itu yang sangat berat adalah di mana kita harus mempersiapkan penghabisan kita dan sekaligus pada saat itu kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita. Di dalam masa pembangunan konstruksi tantangan besar adalah uang sederhana. Kita mengawali bangunan ini dengan dana yang sangat minim, sedangkan untuk rencana biayanya dihitung sampai dengan yang kita punya 400 juta. Jadi tantangan pada waktu membangun gereja sebetulnya hanya soal koordinasi saja. Ketika koordinasi itu berjalan, ya semua itu dari sisi kita yang terlibat di dalam. Tapi tantangan yang berikutnya adalah tantangan dari luar. Nah, dari luar itu juga tetap membutuhkan koordinasi antar kita dengan masyarakat di sekitar gereja. Ketika hubungan itu, relasi itu dijaga dengan baik, itu memberikan impact yang positif. Selama kurang lebih 10 atau 11 tahun menemani komunitas GKJ di Bekasi Timur sejak 2008 sampai dengan kemudian hari ini tahun 2011 sampai saat ini 2020, saya merasa terberkati dengan satu karakter GKJ Bekasi Timur yang menurut saya menjadi satu modal penting dalam persekutuan ini. Satu hal itu bernama keguyuban. Sejak awal komunitas ini dibangun, keguyuban di GKJ Bekasi Timur masih tetap terjalin dan masih tetap terjaga sampai sekarang. Tantangannya ke depan buat kita 2020 ke depan adalah bagaimana kita melibatkan teman-teman, saudara-saudara, warga jemaat yang selama ini belum terlibat dalam pelayanan itu untuk juga akan bagian dari pelayanan. Saya kira tantangan buat jemaat ini adalah mengembangkan diri, mengembangkan misinya menjadi gereja yang bukan hanya memikirkan apa yang menyenangkan untuk kita lakukan di dalam komunitas gereja, tapi juga melakukan apa yang berguna buat masyarakat di luar sana. Karena gereja hadir kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Tuhan menempatkan gereja untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga apapun yang menjadi pergumulan masyarakat semestinya juga jadi pergumulan kita sebagai gereja. Inilah
duit ketika ada, itu mari kita jadikan modal bersama untuk mengembangkan misi gereja. Menjadi gereja yang bukan hanya peduli dengan persoalan-persoalan di tengah jemaatnya, tapi juga menjadi gereja yang peduli dengan isu-isu publik, dengan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Karena itu mari kita sama-sama mengembangkan jemaat ini, mengembangkan misi kita, mengembangkan jemaat ini menjadi jemaat yang terbuka untuk masyarakat. Setelah menjadi bagian dari tim ekstra, saya dari satu tahun kami mengharapkan agar gereja menjadi bagian dalam beberapa dimensi tidak tahu itu antara lain jemaat berharap dalam jemaat sebagai menjadi bagian dari ekonomi juga untuk mengambil ambulans juga harapan agar kita ditingkatkan mobilitas pastoral tapi kita perlu juga berbiasa bersama melihat sebenarnya siapa gereja yang kita maksudkan dengan kita menunjukkan bersama kita perlu menyadari bahwa gereja adalah kita sehingga kita menyematkan harapan gereja itu artinya kita tidak menyematkan harapan itu dari kita masing-masing karena itu nanti kita sehingga kita semakin berkomitmen karena ada banyak harapan yang sedikit pelaku ada visi namun juga diperlukan. Selamat ulang tahun di GKJ Bekasi Timur dan kita akan memberkati kita bersama. Selamat GKJ Bekasi Timur dalam ulang tahun yang ke-9. Kiranya dalam pelayanan GKJ Bekasi Timur senantiasa tetap berjaya dan bersatu. Ulang tahun ke-9 GKJ Bekasi Timur semoga GKJ Timur tetap maju dan keluarganya tetap bersemangat bersama semangat Tuhan memberkati kita. Selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur yang ke-9. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Bekasi Timur yang ke-9. Terus jaya, terus maju di dalam pelayanan dan warga selalu kompak. Selamat ulang tahun. Semoga GKJ makin hari makin menjadi berkat bagi orang. Selamat ulang tahun GKJ Bekasi Timur. Dengan usia 9 tahun, kita terus membangun jemaat ini menjadi gereja Tuhan yang terbuka untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tahun ini kita seperti sebuah keluarga yang sedang mengencangkan ikat pinggang.
dan memasrahkan kehidupan persekutuan kita sepenuhnya pada tangan Allah yang memelihara dan mencukupkan. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan, maka tumpeng ini terbuat dari tiwul yang menjadi lambang kesederhanaan, tidak mewah, tidak berlebihan, tetapi tetap mencukupkan bagi setiap perut yang memerlukannya. Dan biarlah yang sederhana ini menjadi luar biasa di tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kiranya tumpeng dari tiwul ini semakin meneguhkan iman kita semua, bahwa di tahun ini Tuhan pun akan mencukupkan kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari terus bergiat. Dan saya mengundang Bapak Ibu, mungkin boleh duduk. Saya mengundang perwakilan yang tadi sudah ditunjuk dan bawa kertas yang tadi sudah diisi. Berdiri di sini boleh? Berjajar di sini. Hanya berdua? Hanya berdua? Oke, baik. Boleh ada di sini Pak Diharto dan siapa dek namamu dek? Daniel, Pak Diharto dan Daniel. Mari kita bersama mendukung pelayanan di Karawang ini. Kita olah berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bergiatlah, tambahkanlah iman pada Kristus. Meskipun yang kita miliki hari ini masih sederhana, tetapi mari kita percaya bahwa di tahun-tahun mendatang Tuhan akan membuat segala sesuatu bertambah dan menambah persekutuan di jemaat Karawang. Dan saya mempersilahkan Pak D dan juga Daniel untuk boleh menggantungkan harapan yang tadi sudah dituliskan di pohon. Tadi tidak kata di bawah. Nyampe ya? Dan biarlah harapan yang digantungkan ini kiranya boleh tersimpan di sini dan menjadi pengingat bagi kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita boleh saling bergandeng tangan dan kita mau berdoa bersama untuk persekutuan kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memelihara kami selama 9 tahun kehidupan persekutuan di GKJ Bekasi Timur kelompok Karawang ini. Dan kami percaya di tahun-tahun yang mendatang Tuhan akan semakin menambah-nambahkan berkat bagi kami. Kami tahu bahwa apa yang kami miliki hari ini masih sederhana. Pun di antara kami belum begitu banyak umat yang bergabung. Tetapi kami sungguh percaya ketika kami menjawab panggilan sebagai pengikut Kristus, kami menjawab manusia dan kami bergiat untuk melakukannya Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan saudara di antara kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan berkat untuk kebutuhan persekutuan di kelompok Karawang. Dan Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan bagi kami dan kehidupan keluarga kami. Dan ketika hari ini kami bergandengan tangan, semuanya karena kami percaya Tuhan, bahwa di masa-masa mendatang mereka yang kami gandeng tangannya inilah yang akan menjadi saudara kami seiman, saudara kami yang menopang di dalam suka dan duka persekutuan kami. Tolonglah kami agar sebagai sesama pengikut Kristus, kami boleh semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk kebaikan ya Allah. Kami bersyukur untuk gedung baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan memberkati gedung ini, dan kiranya di dalam gedung ini Tuhan, kami semua boleh membangun diri kami menjadi seperti yang Kristus kehendaki. Kami boleh belajar
menjadi pengikut Kristus yang senantiasa bergiat dalam segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih sungguh ya Allah, kami menggantungkan harapan kami pada Kristus, kami menambahkan iman kami kepada Kristus, dan di tahun-tahun yang mendatang karuniakanlah kekuatan bagi kami untuk mengupayakan harapan ini ya Allah. Inilah yang menjadi seru dan doa kami alaskan di dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Ada pujian persembahan dari anak-anaknya. Terima kasih pujiannya. Doa dari kami
mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita dengan ciri sempurna, mari kita memperoleh pengakuan iman rasuli yang demikian. Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung juga pada Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita di bawah penghalang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari dalam kubur. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, sesuatu Roh Kudus, mengampunan dosa, bangkitan dan dari hidup yang sama. Umat dari Israel Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita mengaturkan persembahan kita. Dibandingkan berkatmu yang telah kau limpahkan,
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kepada kami hadir kehadiran Tuhan. Kami pada hari ini bersyukur kepadamu karena kami telah di sepanjang minggu yang telah lewat kami telah menerima begitu banyak berkat Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari begitu banyak berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau terima Tuhan, dan kiranya Kau juga mengajar kami memberikan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan, saudara kami, untuk Ibu Wiwi Puji Lestari, Ibu Mariana, dan Ibu Rumaldi Teguh, yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya jamah beliau, kiranya Roh Kudus hadir dan menyembuhkan pangkat penyakitnya, dan Kau berikan kesabaran dan ketulusan hati kepada saudara-saudara yang telah beribadah. Dan ini kami serahkan dalam nama Anakmu yang Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang akan kami menyanyikan bersama. Bergiatlah, ikutilah dia. Tamatkanlah imanmu kepada dia, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikian saudara. Semua
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bergiatlah dalam pelayanan. Kami mau bergiat. Tambatkanlah imanmu padanya. Kini dan selamanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Jangan Tuhan putar di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kita bekerja sama-sama, sama-sama. Kita bekerja sama-sama, senangnya hati. Kerja semuanya buat Tuhan. Kita bekerja sama-sama, senangnya hati. Kita semua berserah kita kepadanya. Atas kasih Tuhan, berikan kita kasih untuk kita semua akan doa kepadanya. Berkat selalu kau sudah dikasih berkasih Tuhan. Yeah.